13 ya. Eh, apakah memang di hari Rabu ini ada satu pertemuan yang terganggu nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Baik, eh, sebelum kita masuk ke sesi perkuliahan dan presensi, mungkin sedikit saya akan menyampaikan bagaimana update market outlook di pasar saham Indonesia pada minggu kedua di bulan Juni 2025 ini. Ibu dan Bapak, teman-teman semua, kondisi pasar modal Indonesia menunjukkan kondisi yang terus membaik ya, dengan berbagai sentimen-sentimen positif ya, dan sudah teruji masuk pada level di 7.200-an ya. Ini kondisi yang baik di tengah meredaknya perang dagang Amerika dan Cina, kemudian juga berbagai isu-isu sentimen positif juga banyak terjadi ya. Kemudian cadangan ekonomi Indonesia, cadangan devisa serta dukungan asing juga menjadi pendorong utama ya, sehingga saat ini IHSG mampu bertahan ya di level 7.200-an. Walaupun ada beberapa isu dan sentimen negatif ya terkait dengan eh, apa namanya ditutupnya kalau tidak salah ya 4 perusahaan pertambangan di wilayah Raja Ampat. Namun ini ternyata oleh pasar direaksinya positif gitu ya. Karena mungkin terkait dengan masalah eh, sustainability ya, juga terkait dengan masalah environmental. Ini kondisi yang sangat baik sehingga reaksinya positif. Seperti itu Ibu dan Bapak, dan mudah-mudahan kondisi ini akan terus bertahan dan nampaknya juga sinyalemen trennya akan terus positif untuk beberapa waktu ke depan. Baik, sebelum berlanjut, izin saya akan melakukan dulu presensi. Tolong teman-teman yang hadir untuk bisa memberikan responnya. Sebentar. Izin Prof, masih di jalan ya Prof? Oke, oke, silakan. Hati-hati, Mbak. Saya Kasih juga Prof. Prof lagi di jalan. Oke, oke. Ya, sebentar saya isikan dulu berita acara perkuliahannya. Jadi minggu ini pertemuan ke berapa ya? 13 Kalau Prof. catatan sih ke-12, Prof. Ke-12 ya? Iya, Iya. masih. Rencananya masih ada kuliah pengganti ya, Prof, di Jumat ini. Oh iya, iya. Kalau minggu lalu saya membahas tentang apa ya? Pertemuan terakhir yang lalu tentang bond atau stock valuation. Stock Top valuation, Pak. valuation. Stock Stock valuation. valuation. Saham Prof. Oh, stock valuation ya. Oh, berarti sekarang masuknya ke cost of capital di pertemuan Iya, ke-13 berarti ya? iya dong, ya, Prof. 13. 13 ya. Oke, oke.
Apakah ada yang sudah berhasil? Sudah, Prof. Ada tulisannya berhasil Oh, 10, baik. Prof. Baik, siap. Kalau begitu bisa saya segera close saja, biar kita bisa masuk materi perkuliahan. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, berikutnya kita lakukan dulu screenshot dulu. Tolong silakan yang available bisa di on cam. Baik, ini ada dua page. Satu, dua, tiga. Ya, saya coba share dulu ke Mas Gilang. Sekarang kita page yang kedua ya. Oke, satu, dua, tiga. Cukup? Selamat malam, Prof. Sekarang masuk ya, Prof. Ya, sudah. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, teman-teman, hari ini kita akan coba masuk pada materi berikutnya, yaitu mengenai pembahasan yang cukup krusial dan penting di dalam financial management, yaitu mengenai cost of capital, atau diterjemahkan menjadi biaya modal. Ya. Nah, eh, adapun yang dimaksudkan dengan cost of capital atau biaya modal di sini adalah keseluruhan totalitas biaya ya, keseluruhan totalitas biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ya sehubungan dengan penghimpunan sumber-sumber modalnya. Jadi terkait dengan penghimpunan totalitas sumber modal yang di- diterima oleh perusahaan ya, ada konsekuensi biaya yang menjadi beban perusahaan. Dan dalam hal ini tentu saja perusahaan perlu berstrategi ya bagaimana cara perusahaan bisa mengoptimalisasi dari setiap konsekuensi biaya dari setiap sumber modalnya ya dari setiap sumber modalnya. Nah, itu yang pertama. Jadi cost of capital yang akan dibahas di sini yaitu bicara mengenai totalitas biaya-biaya yang secara real harus dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan penghimpunan sumber-sumber modalnya. Apakah yang berasal dari debt atau utang maupun sumber modal biaya yang berasal dari equity. Karena pada prinsipnya eh, karakteristik modal yang diterima oleh perusahaan itu ya berasal dari debt and equity. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, di dalam ilmu keuangan, seperti yang juga berulang kali saya sampaikan, kita mengenal suatu istilah yang disebut dengan opportunity cost, ya, disebut dengan opportunity cost. Kalau diterjemahkan secara letterless, opportunity cost ini adalah biaya kesempatan, gitu ya. Tetapi sebetulnya makna dari opportunity cost ini, maknanya adalah bahwa untuk menilai sesuatu, apapun sesuatu itu, gitu ya, tidak harus menilai dari sesuatu itu sendiri. Ya, itu maknanya. Jadi untuk menilai sesuatu tidak harus menilai dari sesuatu itu sendiri. Nah, ini relate betul yang akan kita bahas pada malam hari ini mengenai the cost of capital. Bagaimana cara perusahaan di dalam menentukan biaya modalnya. Ya. Nah, ternyata teman-teman, perusahaan saat menentukan biaya modalnya, nggak bisa menilai itu dari totalitas biaya
yang baik secara real ataupun yang non real yang menjadi beban perusahaan. Ya, karena kalau bicara mengenai biaya, kesannya bahwa perusahaanlah yang memiliki kontrol dan memiliki kendali. Ya, karena harapannya pasti terkait dengan the cost of capital ini, perusahaan tentu saja berharap ya biaya yang jadi bebannya itu bisa minimalisasi, paling minimal. Tetapi ini tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan karena akan berkontradiksi dengan kepentingan para investor yang menginvestasikan dananya pada perusahaan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme pasar modal, ya terlebih dahulu. Jadi bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung, yaitu melalui mekanisme investasi di pasar modal. Nah, jadi kenapa kita sebelumnya sudah membahas mengenai bond valuation, membahas mengenai stock valuation, seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, begitu ya. Nah, terkait dengan cost of capital, maka di sini cost of capital itu merupakan opportunity cost dari besaran return yang akan diterima oleh para investor yang menginvestasikan dananya baik dalam bentuk debt, surat utang, maupun dalam bentuk equity. Itu yang dimaknai dengan the cost, opportunity cost yang dimaksudkan di situ. Ya. Nah, untuk itu maka di dalam pembahasan pada malam hari ini, setelah kita membahas 2 minggu yang lalu mengenai bond and stock valuation, kalau Ibu dan Bapak coba lihat lagi di dalam pembahasan tersebut, sudut pandangnya adalah investor. Ya, berapa sih besarnya nilai, price atau value dari sebuah obligasi yang diharapkan bisa memberikan return, pendapatan, keuntungan bagi investor. Demikian juga ketika yang minggu lalu kita membahas mengenai stock valuation, ya. Di situ Ibu dan Bapak juga disampaikan bagaimana ya cara investor di dalam menentukan nilai intrinsik atau book value dari sebuah saham yang digunakan dasar di dalam menentukan besaran return investasi pada saham. Ya, dan pada hari ini kita melihatnya sudut pandangnya adalah perusahaan. Jadi return melihatnya dari sudut pandang investor the same as sama persis ketika melihatnya dari sudut pandang perusahaan itu menjadi sebesar biaya. Ya. Nah, di dalam pembahasan mengenai the cost of capital ini kita akan bagi dua pembahasannya. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa mengetahui ya faktor-faktor yang berpengaruh, faktor-faktor yang menentukan di dalam menentukan besaran cost of capital baik secara individual maupun secara overall ya. Tuh. Nah, disampaikan di sini kenapa kita penting dan perlu membahas mengenai cost of capital di sini, biaya modal di sini. Biaya modal berarti ini erat hubungannya dengan tingkat risiko. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin tinggi ketidakpastian yang diakomodir oleh besaran biaya, maka semakin tinggi pula besaran harapan keuntungan. Ini sesuai dengan filosofi keuangan, ya, bahwa high risk, high return. Ya, di sini sampaikan, we know that the return earned on asset depend on the risk of those asset. Kita tahu bahwa setiap keuntungan yang diterima dari setiap kegiatan investasi atau pada aset sepenuhnya sangat tergantung kepada risiko dari si aset tersebut. Nah, juga di sini disampaikan the return to an investor. Jadi ketika kita melihatnya dari sudut pandang investor, tentu saja ekspektasinya yaitu bagaimana harapan keuntungan yang akan diterima ketika seorang investor menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan.
Ternyata ini adalah is the same as, sama persis maknanya, sebesar cost, biaya, melihatnya dari sudut pandang company, sudut pandang perusahaan. Jadi return itu karena melihatnya sudut pandang investor, return yang diterima oleh investor sama persis sebesar biaya dilihat dari sudut pandangnya perusahaan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahwa our cost of capital provide us with an indication of how the market view the risk of our asset. Jadi cost of capital ini merupakan suatu indikasi ya bagaimana market itu melihat resiko dari setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan itu menghasilkan cost of capitalnya sebesar tertentu, maka sebesar tertentu itu menunjukkan besarnya resiko yang dimiliki atas aset perusahaan. Dan yang terakhir, kenapa kita penting dan perlunya membahas mengenai cost of capital? Cost of capital ini, teman-teman, merupakan salah satu indikator yang sangat penting hubungannya dengan kemampuan perusahaan di dalam mencapai goalnya, di dalam mencapai tujuannya, ya, yaitu maximizing value of the firm. Maaf ya kalau agak ribut di kampus nih, karena ada job fair nih. Kedengaran ke situ nggak suara ribut di belakang saya, background saya, Ada Mantap. dikit-dikit, Prof. gitu ya? Udah, kalau gitu Masih saya oke akan sih. tukar saja. Ya. Oke, oke. Kalau saya lupa pakai aja, pakai headset aja. Ya, ada teriak-teriakan. Iya. Dan yang ketiga, kenapa kita penting dan perlunya, yaitu terkait dengan pencapaian the goal of the firm, ya, tujuan perusahaan, yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan nilainya, value of the firm ini, sangat tergantung kemampuan perusahaan di dalam meminimalisasi the cost of capitalnya. Ya, jadi kenapa ini penting? Karena terkait bagaimana kemampuan perusahaan di dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini disampaikan bahwa knowing our cost of capital can also help us determine our required return for capital budgeting project. Jadi capital budgeting project ini, di mana cost of capital ini menjadi salah satu cut off point, cut off rate untuk menentukan layak tidaknya suatu rencana investasi yang tujuannya untuk maksimalisasi value creation in the firm. Nah, berikutnya juga disampaikan di sini bahwa the cost of capital itu seperti tadi yang saya sampaikan, ini memiliki korelasi yang positif dengan required return, dengan tingkat keuntungan yang dipersyaratkan. Ya, the required return ini sama as the appropriate discount rate and is based on the risk of the cost cash flow. Ya, ya, ini menjelaskan bahwa cost of capital itu merupakan suatu besaran yang memiliki hubungan yang positif dengan required return. Nah, yang pertama kita akan bahas bagaimana cara kita bisa mengetahui di dalam menentukan the cost of equity. Ingat ya tadi, the cost of equity, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menentukan besaran biaya ketika perusahaan itu menerbitkan saham, ya, atau equity lah, modal sendiri, ya, diberikan notasi itu RE. Ini untuk mengingatkan bahwa walaupun yang kita maksudkan di sini menentukan cost of equity, tetapi diberikan notasinya RE. RE itu apa? Dari return on equity. Return on equity. Kenapa return? Karena melihatnya dari sudut pandang investor, equity, sebesar return. Dan itu menjadi biaya ketika kita melihatnya dari sudut pandang perusahaan.
Nah, di sini disampaikan the cost of equity is the return required by equity investor given the risk of the cash flow from the firm. Jadi biaya untuk setiap modal sendiri yang dihimpun oleh perusahaan yaitu sebesar required return, tingkat keuntungan yang dipersyaratkan oleh investor equity, kemampuannya untuk bisa menanggulangi setiap potensial risiko dari setiap cash flow ya yang dihasilkan oleh perusahaan, baik terkait dengan business risk maupun juga terkait dengan financial risk. Kemudian sampaikan di sini bahwa ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan ya untuk menentukan the cost of equity. Kedua pendekatan ini pendekatan dengan alat ukur yang berbeda, teman-teman. Yang pertama adalah dividend growth model atau DGM. Nah, DGM ini adalah pendekatan menentukan the cost of equity atau RE ini ya melihatnya dari sudut pandang fundamental perusahaan. Jadi dengan melihat bagaimana tingkat pertumbuhan atas dividennya. Ini yang sudah pernah kita bahas minggu lalu ya ketika membahas mengenai stock valuation. Dan yang model kedua itu model SML atau CAPM. Jadi untuk menentukan cost of equity atau RE tidak saja hanya bisa melihatnya dari sudut pandang kondisi fundamental, tetapi juga ternyata bisa melihatnya dari sudut pandang market, ya, market index, ya. Jadi tidak lagi melihat kepada kondisi fundamental perusahaan, tetapi cukup melihat dari kondisi marketnya. Dalam hal ini adalah tentu saja pasar modalnya, ya, di Indonesia mungkin dengan IDX-nya atau BEI-nya. Di BEI sendiri itu ada market index yang digunakan sebagai barometer ukur untuk melihat bagaimana performa dari saham-saham yang diperdagangkan pada suatu bursa efek tertentu. Ya. Nah, contoh di sini misalnya, gitu ya. Nah, ketika yang lalu, teman-teman, ketika membahas mengenai stock valuation, saat yang lalu, kita kepentingannya menentukan harga, kan, P0. P0. Di mana menentukan nilai intrinsik harga saham saat ini sama dengan D1 naik 1 digit waktu untuk dividennya dibagi RE dikurangi G. RE ini yang disebut tadi the cost of equity, required return of equity nih. Kemarin saat pembahasan mengenai penentuan P0, RE-nya kita asumsikan given. Lihat saja beberapa catatan yang lalu. Given ini maksudnya bukan sesuatu yang tanpa dasar ya, menentukan RE ini asumsi ya. Tetapi tentu saja berdasarkan pada kewajaran nilai-nilai tertentu saat menentukan RE. Nah, di sini saat kita melihatnya dari sudut perusahaan, kita punya kepentingan bagaimana cara menentukan RE ini. Maka tinggal dari formulasi yang lalu, kalau teman-teman masih ingat P0 sama dengan D1 dibagi RE kurang G ini adalah formulasi menentukan harga saham saat ini, today, now, dengan asumsi growth of dividennya adalah konstan. Ya, karena yang sekarang sudut pandangnya perusahaan, kita punya kepentingan menentukan besaran nilai RE. Maka tinggal dilakukan rearrange saja to solve for RE. Tinggal pindah ruaskan, ketemulah RE sama dengan D1 dibagi P0 tambah G. Seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya di sini, dimisalkan perusahaan saudara diekspektasi memberikan dividen 1,50 per share next year. Karena ada informasi next year, maka itu pasti D1. Ya, kemudian there has been bahwa dividen tersebut ya a steady growth akan tumbuh secara steady. Steady itu maknanya juga bisa stabil gitu ya. Ya, dividen sebesar 5,1%. Maka yang 5,1% itu adalah growth of dividend dengan asumsi konstan. And the market expect that to continue, dan pasar mengekspektasi bahwa pertumbuhan itu akan terus continue seperti itu. Kemudian the current price, tinggal kita klik saja bagaimana running trade di bursa efek, ketemu di angka $25. Kalau begitu berapa nih the cost of equity-nya, RE-nya? Maka dengan menggunakan formulasi ini, RE sama dengan D1 dibagi per G, maka akan ketemu
besaran RE-nya, required return on equity itu sebesar 11,1% atau the cost of equity sebesar 11,1%. Itu ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa yang dimaknai dengan dividen dengan tumbuh yang konstan itu bukan seperti yang sudah kita contohkan pada minggu yang lalu, di mana growth-nya itu betul-betul sama persis, ya 5%. Tetapi yang dimaknai dengan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang konstan itu, ya bukan selalu harus sama. Yang terpenting bahwa deviasinya itu, penyimpangannya itu, standar deviasi itu tidak lebih daripada 5%. Ini contohnya di sini nih. Tahun 2005 dividen 1,23 per share. Tahun 2006 naik jadi 1,30 per share. Ya, ini naik 5,7%. 26 ke 27 naik 4,6%. 7 ke 8 naik 5,1. 8 ke 9 naik 0,9. Walaupun di sini terjadi fluktuasi naik dan turun, tetapi kita bisa mengasumsikan bahwa selama 5 tahun, ya, menghasilkan tingkat dividen yang pertumbuhan yang konstan. Dibuat saja rata-rata, ini aritmetik gitu ya, dibagi 4 sama dengan 5,1%. Jadi ketika kita menemukan ya pertumbuhan dividen yang seperti ini, kita bisa menjudge bahwa ini bisa mengklaim sebagai pertumbuhan yang konstan. Karena kita lihat di sini deviasinya tidak pernah lebih daripada 5%. Nah, ternyata Ibu dan Bapak dengan menggunakan model yang pertama, easy to understand and use. Jadi mudah bisa kita pahami dan mudah kita gunakan. Namun ternyata juga banyak beberapa disadvantage-nya, ya, beberapa kelemahan. Yang pertama, bahwa dengan formulasi menggunakan metode dividend growth model ini, bahwa only applicable to companies currently paying dividend. Jadi hanya bisa digunakan, hanya bisa diterapkan ketika perusahaan saat ini memang konsisten membagikan dividen. Tetapi ternyata nggak bisa applicable if dividennya are growing at a reasonable constant rate. Dan kemudian juga tidak secara eksplisit yang mempertimbangkan besaran resiko. Sehingga didasarkan atas kelemahan-kelemahan tersebut, maka muncullah metode yang kedua yang dianggap lebih stabil dan mampu mengakomodir kelemahan dari metode yang pertama ini, yaitu model CAPM, Capital Asset Pricing Model, atau tadi SML, The Security Market Line. Nah, DCPM ini adalah model keseimbangan di pasar saham, ya, di pasar saham, ya. Dan di dalam model CPM ini, teman-teman sudah mulai memasukkan unsur market index, return market index, ya, di mana si saham yang akan kita coba lakukan analisa tersebut menjadi salah satu membersnya di situ. Nah, di pasar saham Indonesia, market index yang menggambarkan prototipe dari seluruh saham yang listing di Bursa Efek Indonesia yang kita kenal disebut dengan IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi IHSG ini sebagai barometer ukur menentukan performa dan kinerja saham dari semua perusahaan yang listing pada satu bursa efek di Indonesia. Ya, tanpa melihat, tanpa mengkategorikan apakah saham perusahaan tersebut sebagai saham yang memiliki nilai kapitalisasi yang besar, sedang atau kecil, semua digabung jadi satu ke dalam IHSG. Ya, selain IHSG, teman-teman di Bursa Efek Indonesia juga kita kenal beberapa market indeks lainnya. Contohnya ada LQ45, ya, atau liquidity 45, yaitu peringkat 45 saham yang memiliki tingkat likuiditas yang tertinggi. Tingkat likuiditas di sini diukur oleh nilai kapitalisasi dari saham-saham yang memiliki nilai kapitalisasi yang terbesar, 45, ya, peringkat pertama.
nilai kapitalisasi yang besar ini adalah hasil kali antara jumlah outstanding share dikalikan dengan market price-nya. Jadi di sini adalah saham-saham blue chip biasanya, saham-saham besar yang termasuk ke dalam saham-saham di first liner. Itu LQ45. Ada lagi yang lain JII, Jakarta Islamic Index. Ini hanya market index untuk saham-saham perusahaan yang di dalam prosesnya apa namanya memenuhi prinsip syariah, ya. Jadi bir bintang, kemudian bank nggak masuk, gitu ya. Jadi itu JII. Ada lagi yang Kompas 100 Index, yaitu hanya 100 saham perusahaan yang liquid. Sama kayak tadi liquidity 45, cuma kalau LQ45 hanya 45. Kalau ini untuk sampai 100, itu ya peringkat yang tertinggi. Kemudian ada indeks Rike Hati, kemudian ada indeks sektoral, ya, agriculture, market index, kemudian ada finance, market index, dan seterusnya. Ya, nah itu adalah RM. RM. Nah, dengan menggunakan metode capital asset pricing model, ini membentuk sebuah persamaan garis lurus linear seperti ini, di mana RE sama dengan RF. RF ini apa? RF ini risk free rate. Risk free rate. Jadi, menarik tidaknya investasi pada saham, kita lihat dulu risk free rate-nya berapa. Apa itu risk free rate? Yaitu tingkat bunga simpanan yang bebas risiko. Ya, yang bebas risiko di sini adalah tingkat return, tingkat bunga ketika investasi pada pasar uang, pada money market, di perbankan. Biasanya di Indonesia menggunakan BI rate acuannya, ya, sedangkan di Amerika Serikat menggunakan Federal Reserve, ya, itu RF, risk free rate. Ditambah beta di sini nih. Nah, kelebihan dari model CAPM, teman-teman, dengan menggunakan model DJM yang tadi, ya, dengan menggunakan model DJM yang tadi, kita tidak bisa mengetahui bagaimana pola hubungan antara risk and return. Antara resiko dengan return itu kita tidak tahu pola hubungannya seperti apa. Cuman hanya diketahui adanya indikasi. Indikasi apa? Tadi sesuai dengan filosofi keuangan. Bahwa high risk, high return, low risk, low return. Ketika tingkat risiko suatu investasi meningkat, bisa dipastikan return juga akan naik. Demikian juga sebaliknya. Tetapi untuk model yang pertama, kita tidak bisa mengestimasi kalau risikonya naik 1%, apakah returnnya juga pasti naik 1%? Ataukah lebih tinggi dari 1%? Ataukah lebih rendah dari 1%? Itu yang tidak bisa dideteksi dengan menggunakan metode yang pertama tadi, ya, dividen growth model DCM. Sedangkan pada model CAPM, di sini sudah bisa kelihatan pola hubungan antara tingkat return dengan tingkat risiko. Risiko di sini diukur oleh notasi yang disebut dengan beta. Beta ini apa? Beta ini adalah systematic risk. Ya, apa itu systematic risk? Yaitu tingkat risiko investasi pada saham yang sistematik. Artinya yang rasional gitu. Ya, yang rasional. Dikalikan selisih antara ERM, apa itu ERM? ERM ini market return nih. Di Indonesia pakai ISG, LQ45. Di sini adalah market return-nya. Tingkat perubahan atas indeks. Tingkat perubahan atas market indeksnya di sini nih. Dikurangi RM. Selisih ERM dikurangi RF namanya market risk premium. Ya, apa itu makna dari market risk premium? Yaitu, ya, tingkat selisih kan ini nih selisih ya. Tingkat return pasar dikurangi oleh tingkat return risk free rate. Maka selisihnya itu adalah selisih tingkat return, ya, yang bisa kita maknai itu adalah selisih tingkat risiko yang yang sanggup mampu ditanggulangi oleh seorang investor ketika mereka mau investasi pada saham.
Jadi kalau kita maknai di sini nih, kita maknai formulasi ini kan membentuk sebuah persamaan garis lurus linear nih. RE sama dengan RF ditambah beta kali ERM kurang RF. Jadi makna di sini, kalau ibu dan bapak mau investasi pada saham, ya kita lihat dulu berapa RF-nya. Artinya kita lihat dulu, kalau kita mau investasi pada saham, jelas saham ini adalah salah satu alternatif investasi yang memiliki potensi resiko. Ada resikonya, ya. Maka kita lihat dulu, kalau seandainya uang ibu bapak itu kita investasikan di bank, ya, dan bank memberikan tingkat bunga apapun jenisnya, mau deposito, mau giro, mau tabungan, paling gede kan deposito, ya. Sedangkan nyimpan uang di bank dalam bentuk deposito itu kan aman tanpa ada risiko, ya, karena sepenuhnya bisa digaransi oleh LPS, lembaga penjaminan simpanan. Maka itu RF-nya. Artinya berapa return yang akan kita dapatkan ketika investasi pada saham tentu saja harus lebih tinggi daripada tingkat bunga bank. Seberapa tingginya selisihnya? Yaitu sebesar kesanggupan ibu dan bapak menanggulangi potensi resiko, ya, selebihnya dari risk free rate. Ini makna dari market risk premium. Nah, ternyata teman-teman, dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, baik pendekatan yang sifatnya internal, fundamental perusahaan, maupun yang sifatnya adalah eh, sebentar. Ya, mau pendekatan DGM ataukah pendekatan market, ya, ternyata akan memberikan hasil akhir yang sama. Itu pasti, karena ketika kita menilai kondisi pasar, juga nggak bisa terlepas menilainya dari kondisi fundamental perusahaan yang listing pada suatu bursa efek tertentu. Ini contohnya, begitu ya. Misalkan sebuah perusahaan ibu bapak memiliki equity beta nih. Beta ini ya tentu saja mengukurnya kan dari kondisi perusahaan itu sendiri, tetapi mengkomparasikan dengan kondisi pasar. Betanya 0,58. Kemungkinan the current risk free rate, ya, tingkat bunga bebas repo saat ini di 6,1%. Ini tingkat bunga bank RF. If the expected market risk premium 8,6%. Karena ini market risk premium, ini expected nih. Artinya sesuatu nilai yang diekspektasi, yang diestimasi, yang di forecasting. Ya, ya, karena ingat, membeli saham adalah membeli prospek, membeli investasi yang akan berjalan ke depan. Karena ini yang dikatakan adalah market risk premium 8,6, maka ini adalah formulasi selisih antara ERM dikurang RF. Kalau begitu berapa cost of equity capitalnya? RF-nya 6,1%, betanya 0,58, kemudian risk premiumnya 8,6. Ketemu di angka 11,1%. Jadi sama persis, ya. Menilai secara internal maupun secara eksternal akan memberikan hasil akhir yang sama. Kalaupun ada selisih perbedaan, itu hanya selisih perbedaan angka di belakang koma saja. Ya, itu karena masalah estimate atau karena masalah pembulatan saja. Ya. Namun ternyata bahwa pendekatan SML atau CPM ini pun juga bukan satu pendekatan yang dianggap paling sempurna. Tetap saja ada kelemahannya. Namun kelebihannya dia secara eksplisit mampu mengadjust systematic risk, resiko yang sistematis, resiko yang relevan begitu, ya. Kemudian applicable to all companies,
sepanjang as long as we can estimate beta. Beta itu bisa dihitung ya, dengan komputerisasi itu mudah mencari selisih dari perbedaan atas return saham gitu ya. Namun ternyata juga ada beberapa kelemahannya. Have to estimate the expected market risk which does vary over time. Yang kadang-kala juga memang berubah-ubah ya setiap saat, setiap waktu. Kemudian estimate beta sekarang sudah tidak lagi jadi masalah gitu ya, karena sekarang sudah menggunakan apa sih, teknologi komputerisasi, data-data besar big data pun dengan mudah bisa kita olah gitu ya. Nah, kemudian we are using the past to predict the future. Ya, kita menggunakan nilai-nilai yang lalu ya untuk bisa memprediksi sesuatu yang ke depan. Kadangkala juga tidak reliable gitu ya. Sehingga untuk itu mengadjustnya kita perlu menetapkan tingkat probabilitasnya, memasukkan unsur persentase probabilitas. Berapa nilai yang lalu itu, historical data yang lalu itu kembali akan terulang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kita perlu memasukkan unsur percentage of probability-nya. Ini ya di beberapa case akan memberikan hasil yang sama, tidak jauh berbeda, mungkin perbedaan hanya selisih angka di belakang koma saja. Itu yang pertama, ya, menentukan cost of equity. Berikutnya, bagaimana cara kita menentukan cost of debt, ya, biaya modal untuk utang. Ya, dalam hal ini adalah untuk utang jangka panjang, ya, yaitu menentukan biaya untuk obligasi yang diterbitkan. Nah, itu menentukan nilai RD atau nilai YTM, yield to maturity. Nah, di sini disampaikan kenapa nih YTM ini adalah salah satu indikator yang dianggap sering digunakan untuk menentukan the cost of debt. Karena disampaikan di sini bahwa the required return is the best estimated by computing the yield to maturity on the existing debt. Jadi ternyata YTM ini yang sudah kita bahas tuh di dalam bond valuation, ini adalah salah satu yield ya RD yang dianggap paling the best estimated ya untuk menentukan besaran biaya atau return untuk obligasi. Ya, ingat bahwa cost of debt di sini jelas. Cost of debt is not the coupon rate. Begini contohnya, gini. Misalnya ibu bapak, contoh sederhana gitu, ibu bapak mau pinjam utang ke bank, ke siapapun deh, ya, ke fintech juga boleh, misalnya 1 juta rupiah. Ibu bapak mau pinjam utang 1 juta rupiah. Apakah uang yang akan ibu bapak peroleh, apakah uang yang akan ibu bapak nikmati itu sejumlah yang kita ajukan pinjamannya 1 juta? Biasanya lebih besar atau lebih kecil yang diterima? Pinjam 1 juta. Kecil, kecil, Prof. Lebih kecil. Umumnya betul, umumnya lebih kecil. Ya, dari pinjaman 1 juta yang diterima taruhlah misalnya 800.000 rupiah. Karena bank akan mengenakan apa yang disebut dengan biaya provisi, biaya komisi, biaya asuransi, biaya administrasi, dan sisi-sisi lainnya lah. Sehingga dari 1 juta yang diterima hanya 800.000 rupiah. Itu kan? Nah, kemudian bank mengenakan tingkat bunga misalnya 10% per tahun. Nah, 10% per tahun. Apakah 10% bunga ini dihitung dari 1 juta yang dipinjam atau dari 800.000 rupiah yang kita terima? Dari pokok, Prof, Dari 1 juta. pokok. Dari 1 juta. Artinya, kalau kita mengasumsikan biaya untuk pinjaman yang 1 juta itu hanya direfleksikan ke dalam biaya bunga yang 10%, itu salah besar. Ya, karena secara real biaya untuk pinjam 1 juta itu perlu ditambahkan dengan tadi potongan biaya yang disebut tadi, biaya administrasi, provisi, komisi, itu yang di dalam istilah keuangan disebut dengan flotation cost, biaya flotasi, biaya transaksi. Nah, sehingga secara real
untuk pinjaman yang 1 juta itu tidak terefleksi hanya dari biaya bunga yang 10%, tapi pasti lebih gede daripada itu. Maka di sini cost of debt, biaya untuk utang itu is not, tidak sama dengan development rate, tidak sama dengan biaya bunga. Ya, ini lebih memperjelas bahwa yang kita maknai di sini cost of capital itu tidak sama dengan development rate, tidak sama hanya dengan biaya dividen, tapi termasuk juga biaya-biaya transaksi. Ketika perusahaan juga melakukan IPO, ya, kan biaya itu bukan hanya terrefleksi ke dalam biaya dividen, ya, termasuk adalah biaya eh, biaya ini apa? Ada writer, ya, penjaminan emisi efek itu. Jadi lebih besar daripada itu. Nah, seperti yang sudah disampaikan di dalam pembahasan mengenai bond valuation, salah satu return yang dianggap the best estimated yaitu menentukan nilai YTM. Bukunya Gitman mengatakan bahwa YTM start itu sama dengan CI ditambah PP dikurangi P bagi N dibagi PP tambah P bagi 2. Jadi membentuk sebuah formulasi transformasi seperti ini. Ya, ini adalah salah satu the best estimated untuk menentukan return on required return on debt atau cost of debt. Ini seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ini sedikit reminder saja beberapa case terkait dengan penentuan nilai YTM. Terakhir adalah menentukan the cost of preferred stock. Ingat, preferred stock ini adalah saham preferred, di mana saham preferred ini statusnya itu ada di antara equity atau di antara common stock dan debt atau bond. Kenapa ada statusnya di antara kedua jenis modal tersebut? Disebut saham preferred, disebut preferred stock seperti saham, karena memang adanya pembagian dividen dari perusahaan kepada pemilik saham preferred, di mana pembagian dividennya itu sebesar nilai yang sama forever selamanya. Nah, ini reminder bahwa preferred stock generally pay a constant dividend each period. Ya, jadi adanya pembagian dividen. Jadi berapapun kondisi labanya perusahaan, dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham forever itu sama. Ya, misalnya ada yang 500 perak per share, 500 aja sampai selamanya gitu. Sampai kepada kepemilikannya terus saja 500 perak. Kalau 1000 ya 1000 aja terus-terusan 1000 gitu ya. Nah, kenapa juga disebut dengan sama karakteristiknya seperti utang? Karena besaran biaya bagi sudut pandang perusahaan sebesar dividen besarnya adalah sama, maka itu cenderung seperti fixed cost. Ya, seperti halnya utang. Bunga itu kan sebesar persentase bunga dikalikan dengan besaran utang. Jadi flat, besarannya sama. Jadi itulah karakteristik dari saham preferred. Nah, karena saham preferred ini tidak ada pertumbuhan dividen, maka rumusnya itu seperti ini. RP itu cukup D dibagi P0. Di sini nggak ada D1, nggak ada D2, karena berapapun dividen yang diterima, mau D1, D2 kan sama. Maka D saja bagi P0. Kenapa P0? Karena tidak ada G-nya. Di sini G-nya kan 0. Karena tidak ada pertumbuhan dividennya. Tidak ada split, tidak ada deviasi. Maka cukup RP sama dengan D dibagi P0. Ini contohnya ya. Itu adalah 3 jenis modal, Ibu dan Bapak, yang sudah kita bahas satu persatu. Terakhir, kita akan membahas dan menentukan overall cost of dividend, menentukan besaran biaya modal secara keseluruhan. Ya, ini yang disebut dengan WACC, weighted average cost of capital. Ya. Nah, untuk menentukan WACC atau weighted average cost of capital, we can use the individual cost of capital that we have compute to get our average cost of capital for the group. Jadi untuk menentukan WACC ini,
yaitu dengan menggunakan tadi individual cost yang sudah kita tentukan sebelumnya, RE, RD atau YTF, dan RP. Namun ternyata selain unsur itu, ke dalam penentuan WACC, kita perlu juga menghitung besaran bobot wage setiap sumber modalnya, ya, dengan akumulasi formulasi seperti ini. Silahkan, boleh dilihat dulu. Di mana WACC sama dengan WE kali RE ditambah WD kali RD 1 min TC ditambah WP kali RP. Ya, tadi kita sudah menentukan nilai RE, sudah menentukan nilai RD, dan sudah menentukan nilai RP. Sebelum membahas kepada WE, WD, dan WP, kita lihat di sini. Kenapa untuk RD itu mesti diselisihkan dulu dengan beban pajak? TC ini adalah tax of corporate, ya. Tax of corporate di sini nih. Kenapa untuk RD itu mesti diselisihkan dengan beban pajak? Karena ingat, untuk utang maka ada beban bunga, interest expense. Interest expense ini dibayarkan dari laba sebelum kena pajak. Jadi bunga itu dibayarkan dari laba sebelum kena pajak. Sedangkan untuk RE dan RP, bebannya itu, biayanya itu kan sebesar dividen. Sedangkan dividen itu dibayarkan dari laba setelah kena pajak. Jadi RE dan RP, dividen itu sudah kena pajak, sedangkan beban bunga belum kena pajak. Oleh sebab itu, maka untuk fairness-nya, untuk nilai bersihnya, maka untuk RD perlu kita selisihkan dulu dengan beban pajak, kalikan dulu dengan beban pajak. Ini. Jadi sekarang fair, semuanya sudah bersih dengan beban pajak. Berikutnya, bagaimana menentukan nilai WE, WD, dan WP? WE, WD, dan WP itu adalah proporsi, teman-teman. Wage atau bobot. Dari totalitas modal ini, berapa sih perusahaan itu yang didanai dari equity? Berapa sumber modal yang berasal dari debt? Dan berapa sumber modal yang berasal dari preferred stock? Itu WE, WD, dan WP. Sekarang kita lihat bagaimana menentukan nilai WE, WD, dan WP. Ini. Ya, sendiri ini adalah market value of equity, nilai pasar dari equity, yaitu hasil kali antara jumlah lembar saham yang beredar dikalikan dengan harga pasar sahamnya. Ini market nih. D, market value of debt. Dan P, market value of preferred stock. Dan V sendiri ini value nih, total modal, merupakan market value of the firm, yaitu penjumlahan antara D, E, dan P. Atau D, atau E, D tambah P. Dengan demikian, maka WE itu adalah proporsi. Berapa proporsi modal yang berasal dari equity dibagi dengan total modalnya. Ya, berapa WD itu D dibagi V, dan berapa WP itu P dibagi V. Di mana jumlah W, sigma W itu harus selalu sama dengan 1 atau 100% pasti itu, karena disitu kan bicaranya proporsi. Ya, ini contohnya nih. Dimisalkan ya, ibu bapak perusahaan itu memiliki market value of equity-nya senilai 500 million. Itu E, sudah market value nih. Dan untuk debt equal sama dengan 475. Kita jumlahkan, itu ada nilai V. 500 million tambah 475 million sama dengan 975 million. Maka WE-nya 500 per 975 sebesar 51,28%. Maka sisanya WD, D dibagi V sebesar 48,72%.
dijumlahkan sama dengan 1 atau 100%. Ya, sama dengan 1 atau 100%. Setelah ketemu angka ini, tinggal masukkan ke sini. Ketemulah nilai WACC. Nah, setelah ketemu WACC, barulah kita melakukan sebuah proses analisa dan evaluasi. Apakah WACC ini dianggap sebagai biaya yang sangat rasional, ya, cukup optimal, ataukah belum? Ya, optimal atau belumnya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita komparasikan dulu dengan perusahaan lain yang sejenis. Kira-kira mereka berapa totalitas biaya modalnya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan analisis secara fundamental internal perusahaan. Ya, maka dua cara itulah yang kita gunakan untuk melakukan analisa dan kajian serta evaluasi. Karena besar kecilnya WACC ini salah satu indikator yang penting, ya, untuk menilai performa perusahaan secara menyeluruh. Hubungannya adalah untuk meningkatkan value of the firm. Nah, di sini teman-teman ada contoh nih. Ya, di sini ada contoh nih. Di sini ada dua blok informasi. Blok sebelah kiri ini informasi mengenai equity. Blok sebelah kanan ini informasi mengenai debt. Jadi ceritanya, asumsinya bahwa perusahaan ini sementara ini hanya punya dua jenis modal, yaitu equity dan debt. Nah, dari kedua blok informasi ini, teman-teman diminta untuk menentukan besaran WACC, dan kita akan lakukan kajian WACC-nya. Untuk menentukan WACC, langkah-langkahnya teman-teman mesti ketemu dulu nilai RE, nilai RD, nilai WE, dan nilai WD, sehingga bisa ketemu nilai WACC. Nah, sekarang kita lihat blok informasi yang equity. Ya, disampaikan di sini bahwa perusahaan saat ini telah menerbitkan 50 million lembar saham. Ya, jadi ada 50 juta lembar saham yang saat ini beredar sebagai outstanding share. Kemudian klik di Bursa Efek. Berapa sih harga saham perusahaan saat ini? Dengan gampang bisa kita klik. Ternyata ketemu di angka $80 per share. Kemudian klik di Bursa Efek Indonesia. Berapa beta saham perusahaan itu? Ingat, beta ini ukuran risiko, teman-teman. Ukuran risiko ini adalah fluktuasi daripada return saham perusahaan ini. Ya, akan ketemu di angka 1,15. Maka baik secara manual maupun secara komputerisasi kita bisa hitung besaran market risk premium. Tadi market risk premium itu adalah selisih ERM dikurangi RF. Ketemu di angka 9%. Kemudian lihat, klik informasi di BI rate, berapa risk free rate-nya? Ketemu BI acuannya adalah 5%. Nah, dari data ini silakan teman-teman dihitung, dicari nilai RE dan nilai WE. Nah, melihat data yang disajikan seperti ini, tadi disampaikan di awal bahwa ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai RE, baik secara fundamental ataukah secara eksternal. Melihat data ini, kita akan menggunakan metode DCF atau metode CAPM. Kalau melihat data ini, Capek, Pak. iya, karena data-data pasar yang diketahui, maka kita akan menggunakan pendekatan model CAPM, di mana E sama dengan RF ditambah beta E dikali kurangi RF. Itu ya. Ya. Oke. Kemudian berikutnya hitung nilai WE. Nah, sekarang
Kita beralih perhatian ke block debt information. Nah, disampaikan di sini ya 1 billion in outstanding debt sebagai face value. Jadi ini nilai totalnya nih. Ini bukan per share nih. Jadi ada 1 miliar dolar gitu ya outstanding nilai nih face value sebagai kalau face value itu ada sebagai nilai par ingat jual beli obligasi nyatakan dalam satuan par. Kemudian current quote. Nah, current quote hari ini ingat jual beli obligasi dinyatakan dalam satuan quote. Quote itu maknanya sebetulnya persentase. Kalau di atas angka 100 artinya dijual hari ini lebih mahal. Artinya dijual at premium. Kalau di bawah 100 dijualnya lebih murah hari ini. Artinya dijual at discount. Nah ini nih. Jadi 110 ini maknanya 110% kali par. Parnya 1 billion. Maka saat ini marketnya totalnya menjadi 1,1 billion. Lebih tinggi dibandingkan dengan nilai parnya. Maka yang 1,1 billion dolar ini nilai D, market value of bond. Kemudian diketahui current rate, kapan rate-nya 9%. Ya, tingkat bunganya nih 9%. Semi annual. Bahwa kuponnya itu akan dibayarkan setahun 2 kali atau per 6 bulan sekali. Kemudian diketahui ya 15 years to maturity. Akan ada 15 tahun lagi untuk sampai jatuh tempo. Itu sebagai nilai T atau N-nya. Dari data ini, silakan teman-teman untuk bisa dihitungkan berapa nilai RD dan WD-nya. Ingat, menghitung RD menggunakan formulasi YTM tadi tuh. Ya, dan menentukan nilai WD. Dan ketemulah angkanya seperti ini, teman-teman. Ya, RE ini menggunakan pendekatan CAPM sama dengan RR ditambah beta dikali market risk premium. Ketemulah di angka 15,35%. Nah, menghitung RD atau YTM tadi silakan teman-teman menggunakan metode formulasi metode formulasi transformasi ya di mana YTM sama dengan CI ditambah PP dikurang P dibagi N dibagi PP tambah P dibagi 2. Ya, kalau ini buku ini kan menggunakan pendekatan financial calculator. Ternyata ketemu angkanya itu kalau menggunakan ini di 7,854. Ingat, kalau untuk RD harus kita bersihkan dulu dengan memperhitungkan beban pajak. Sehingga RD plus setelah menghitung beban pajak menjadi 4,712%. Apa ya, Kang? Ya, menjadi lebih murah karena ada keuntungan penggunaan utang itu terkait dengan beban pajak. Setelah ketemu angka itu berikutnya kita hitung tadi WE dan WD seperti ini. Tadi E-nya diketul 50 million kan? Ingat, market value of equity itu adalah hasil kali antara jumlah lembar saham yang beredar dikalikan dengan harga pasarnya. Ketemu di angka 4 billion. Nilai D-nya ketemu tadi 1,1 billion jumlahkan. Ketemu di 5,1 billion. Maka WE-nya, E-nya 4 billion. Halo, ada yang bocor siapa tuh? WE sama dengan C. Retno, Coba tuh saya mute dulu deh. Nanti deh. Ya, WE-nya ini di 4 dibagi 4 5,1 ketemu di 0,7843 dan WD-nya di 0,2157. Jumlahkan sama dengan 1. Setelah ketemu angka RE, RD, WE dan WD tinggal masukkan ke rumus ini nih. Ketemu ya. Sehingga WACC-nya ketemu di angka 13,06%, teman-teman. Di 13,06%. Kasih apa? Ya, sebentar. Tadi siapa Mbak Retno ya yang bocor ya? Oke, saya mute dulu ya. Oke, sudah. Oke, nah sekarang kita coba lakukan kajian teman-teman.
apakah di angka 13,06% ini sudah dianggap wajar atau belum? Ya, kita lakukan analisa di sini, teman-teman. Di sini kita lihat bahwa proporsi equity sebesar 78,43%, sangat mendominasi. Lebih dari 50% modalnya perusahaan ini itu didanai dari equity. Sedangkan yang didanai oleh utang itu hanya 21,57%. Ya, itu analisa kita pertama. Jadi sangat didominasi oleh equity. Ya mungkin kenapa pilih equity? Mungkin karena equity itu sebagai sumber modal yang dianggap cenderung paling aman. Ya, sebagai protective function aman. Jadi untuk investor yang risk averse, yang konservatif, mungkin suka dengan proporsi yang didominasi oleh equity. Tapi kita lihat di sini, beban biayanya untuk equity itu nyaris 4 kali lipat dibandingkan biaya untuk utang. Inilah yang menyebabkan cost of equity-nya, cost of capital-nya itu menjadi berat. Sudah proporsinya paling tinggi dominan oleh equity, dan ini memiliki biaya yang paling mahal. Karena memang secara realnya biaya untuk penerbitan equity itu cenderung lebih mahal. Nah, dari sini maka kita bisa sarankan, bisa melakukan adjust kepada perusahaan, advice juga kepada perusahaan untuk mencoba melakukan restrukturisasi. Ya, sekarang coba aja Ibu dan Bapak simulasi. Proporsinya kita buat sama aja dulu. Ya, 50-50, 50% equity, 50% debt. Pasti akan di bawah ini, di bawah 13,06%. Kenapa kita tidak coba meminimalisasi ini, cost of debt, cost of equity, dan cost of debt-nya? Ini nggak mudah, teman-teman. Ya, tidak mudah nih menurunkan biaya ini karena akan berkonflik dengan kepentingan investor. Investor maunya kalau saya investasi pada perusahaan ini, kamu harus memberikan return kepada saya di angka 15,35%. Dan untuk debt sebesar 4,712%. Ini agak sulit, walaupun bukan berarti tidak bisa. Ini bisa dinegosiasikan, ya, renegosiasi dengan para investor terkait dengan return. Return terkait dengan investor apa maknanya di situ? Ya tadi silakan negosiasi terkait dengan masalah kewajiban membayar dividen, kewajiban atas setiap bunga utang. Masih bisa, cuman nggak mudah. Gitu ya. Yang paling menjadi judgment perusahaan itu adalah ini mengenai proporsi. Nah, itu yang terpenting konsumsi untuk Ibu dan Bapak bukan hanya sekedar mampu menjawab dan menentukan WACC, tapi what next setelah itu, informasi kajiannya apa tentang hal ini. Harus bagaimana? Harus seperti apa? Ya. Demikian Ibu dan Bapak materi yang kita bahas pada malam hari ini. Sebelum Ibu dan Bapak berlanjut kepada pembahasan case yang sudah saya share di BIK, silakan. Barangkali apabila ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Nah, misalnya BRI, coba Ibu dan Bapak searching BRI. BRI di awal itu proporsi equity-nya sangat dominan. Ya, equity di sini pastikan ini Bank BUMN. Jadi proporsi modal dari pemerintah itu gede dan negara itu gede. Nah, karena sekarang sudah menjadi BUMN dan sebagai bank yang sangat cukup agresif, ya. Sekarang BRI akan menetapkan kebijakan bahwa akan melakukan restrukturisasi. Jadi proporsi equity-nya akan semakin terus bertahap diturunkan dan mulai menaikkan proporsi utangnya agar bisa lebih agresif, agar bisa lebih kencang lagi larinya. Dan teruji ternyata BRI sekarang juga menjadi salah satu bank BUMN dengan kinerja yang dianggap top the best of the best gitu ya.
sudah mulai mengalahkan Mandiri, ya apalagi BNI dan BTN masih jauh lah. Ya. Itu barangkali teman-teman yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sekiranya akan ada yang ditanyakan, dibahas, silakan. Baik, kalau memang tidak ada, kita akan lakukan break Izin out. bertanya, Pak. Oke, silakan dengan senang hati. Mas Udin ya. Materinya cukup berat, Pak, di saya, Pak. Terima kasih banyak-banyak pencerahan. Cuma saya penasaran kalau misalkan ada dua emiten yang eh sama-sama listed ya. Contoh BRI, terus ada Mandiri. Nah, itu kan ada Danantara tuh, Pak. Hmm. Pengaruhnya ke masing-masingnya tuh seperti apa, Pak, kalau dengan digabung gitu, Pak? Iya, iya. Itu bisa melihatnya dari dua sudut pandang yang memang juga kontradiktif ya, Mas Udin. Karena ketika kita melibatkan pihak ketiga, ya artinya pasti akan ada cost di situ. Pasti akan ada cost tambahan, ya cost tambahan. Ketika ada cost tambahan, maka ini bisa diaktualisasi ke dalam beban yang menjadi lebih cenderung lebih tinggi. Ya, artinya belum tentu lebih efisien. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, ketika melibatkan Danantara, adanya sebuah kolaborasi, ya, menghimpun berbagai sumber dana menjadi lebih besar, harapannya akan lebih agresif. Harapannya alokasi sumber modalnya juga akan semakin lebih besar lagi. Ya, jadi kemampuan untuk bisa mendanai proyek-proyek besar itu juga semakin tinggi lagi. Yang selama ini mungkin nggak bisa dijangkau ketika bermain secara parsial. Nah, jadi ada untung dan ruginya, ada kelebihan dan kelemahannya. Di situ munculnya adanya trade-off, ya, bahwa ada baik dan buruknya. Harapannya dan antara ini betul-betul bisa bekerja betul-betul secara profesional dan lebih eh, mengutamakan masalah efisiensi. Artinya tadi akan munculnya alokasi tambahan biaya itu mampu direduksi, ya, mampu direduksi jauh lebih dalam kemampuannya untuk bisa menghasilkan return yang lebih tinggi lagi. Nah, itu harapan kita begitu. Ya, wait and see aja. Kita tinggal menunggu gitu ya. Kan itu kan alokasi kumpulan, akumulasi dari berbagai sumber modal kayak masuk tuh. Harapannya proyek-proyek mega proyek pun bisa didanai yang selama ini mungkin secara parsial agak sulit. Nah, cuma tinggal tunggu aja gitu ya. Wait and see hasilnya bagaimana. Apakah ini hanya bagi-bagi kekuasaan ataukah memang real tujuannya bisa untuk meningkatkan apa namanya performan bisnis di Indonesia lebih baik lagi ya, dan bisa bermain pada tataran yang lebih besar lagi. Itu Mas menurut saya Mas. Jadi memang kita melihatnya dari dua sisi, harapannya begitulah lebih baik. Seperti Terima itu. kasih, Prof. Baik. Yang lainnya masih ada yang bisa kita diskusikan teman-teman? Izin tanya, Prof. Ya, silakan Mas Eti. Iya, Prof. Ini memang sangat berat juga ya, Prof ya, sebagai seorang yang non-finance ya, backgroundnya. Cuman yang ingin saya tanyakan ini, Prof, terkait dengan cost of ini ya, yang WACC ini ya, kan kita mengeluarkan tax di dalam interest ya. Saya Ya, istilah WACC ini kurang 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 familiar, tapi kita kan seringnya kalau di laporan perusahaan kan kita ada EBITDA ya, earning before tax, ya, amortization dan itu. Nah, dalam hal cost of debt ini, kenapa parameter yang lain tidak dikurangi ya? Ya, Prof, hanya tax ya, gitu ya. oke, oke. Nah, ini senangnya kita semua lihatnya EBITDA gitu ya. Karena EBITDA hubungannya dengan bonus, kan ke situ tuh.
Yang kita pantau laporan keuangan dan EBITDA. EBITDA itu ada posisi paling atas banget gitu ya. Earning before interest, taxes, depreciation and amortization. Jadi itu betul-betul laba kotor banget, laba kotor banget gitu ya. Sebelum dikurangi oleh bunga, sebelum dikurangi oleh beban pajak, sebelum dikurangi oleh depresiasi, sebelum dikurangi oleh amortisasi. Biasanya itu memang ukuran menentukan besarnya proporsi berapa yang akan dialokasikan sebagai bonus. Biasanya memang alokasinya ke EBITDA. Jadi nggak salah kalau Mas itu dan teman-teman juga lebih fokus ke besaran EBITDA gitu ya. Ketika EBITDA gede, harapannya bonus juga lebih besar, gitu kan? Ya, nah itu EBITDA ya. Pertanyaannya kenapa di dalam menentukan WACC? WACC kan kita bicaranya biaya nih, biaya, biaya dari konteks sudut pandangnya perusahaan, ya, bahwa setiap sumber modal yang dihimpun oleh perusahaan, ya, secara garis besar, sumber modal yang bisa digali dan yang bisa dihimpun oleh perusahaan itu terbagi dua, apakah yang berasal dari utang ataukah yang berasal dari equity. Dari equity ya yang bisa dihimpun, equity itu diantaranya adalah ketika perusahaan listing, ketika perusahaan go public, ketika perusahaan menerbitkan saham. Dengan menerbitkan, dengan menjual saham, maka duit masuk kan? Ya, mekanisme jual belinya kan dilakukan di bursa efek. Ya, nah sehingga perusahaan terus memantau harga pasarnya karena itu memperlihatkan bagaimana performa perusahaan, harga jualnya kan dari situ. Ya, nah duit masuk ke perusahaan, oleh perusahaan kan akan dialokasikan, akan difungsikan, akan dioptimalisasi untuk pendanaan investasi dan sebagainya gitu kan. Nah, harapannya kos ketika menghimpun kan ada biaya tuh, ada biaya itu. Ketika perusahaan menerbitkan saham kan keluar biaya. Tadi biaya underwriter, biaya penjaminan emisi efek kan mesti ada biaya itu, biaya transaksinya, biaya tadi saya menyebutnya flotation cost-nya. Bukan hanya biaya dividen, selain dividen lah. Selain dividen yang rutin, biaya lain yang juga mesti keluar ketika menerbitkan saham, yaitu biaya penerbitan saham ketika emisi efek plus dividen. Ya, plus dividen. Kalau biaya emisi efek itu kan hanya dikeluarkan sekali di awal saja. Sama kayak tadi tuh, biaya provisi komisi kalau untuk menerbitkan utang kan itu. Kalau untuk saham ada biaya underwriter. Ya, nah dividen lah yang rutin ya. Nah, dividen itu kan kewajiban perusahaan, bebannya perusahaan dari setiap laba bersih yang dihasilkan, mesti ada yang dialokasikan, dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Jadi untuk saham yang terbitkan ada beban dividen, ya. Jadi konsekuensi ketika perusahaan menerbitkan saham ada beban biaya selain tadi adalah dividen. Demikian juga ketika perusahaan menerbitkan utang, ya, juga ada beban. Apa itu bebannya? Sebesar bunga, sebesar coupon rate, sebesar nilai kupon. Nah, itu kan jadi beban nih. Nah, oleh orang keuangan ini jadi satu hal yang juga penting, perlu distrategikan. Ya, apakah proporsi itu mesti lebih banyak utang ataukah mesti lebih banyak equity, saham? Ternyata akan ada konsekuensi. Nggak bisa by feeling, nggak bisa by kira-kira, ya. Ada aturannya, ada strateginya gitu. Karena setiap sumber modal yang digali, proporsi itu menentukan. Ada konsekuensi biaya selain daripada biaya untuk masing-masing sumber modal tadi. Itu ya. Nah, itu perlu perlu dihitung, perlu dikalkulasi. Kalau proporsi seperti ini, kira-kira efeknya bagaimana biaya? Sedangkan beban itu kan jadi kalau namanya biaya, beban itu menjadi kewajiban yang perlu perhitungkan, ya.
Kenapa perlu diperhitungkan? Ya ini kan ketika Mas Sayuti mau bikin bisnis, modalnya whatever dari manapun lah gitu ya. Kan ada konsekuensi biaya atas setiap penghimpunan sumber modal tersebut. Nah, kemudian ketemulah rata-rata biaya dari modal tersebut ketemu misalnya 10%. Nah, sumber modal ini kan akan dipakai, akan kembali diinvestasikan. Ya, bahwa investasi dan sumber modal itu menguntungkan atau tidak, maka harus mengkomparasikan dengan biaya tadi yang 10%. Kalau ternyata keuntungan dari uang tadi, ternyata keuntungannya cuma 9%, di bawah biaya 10%, maka nggak approve dong. Investasi itu merugikan. Biaya 10, keuntungannya cuma 9, rugi 1%. Ya, maka yang bagus itu adalah di mana returnnya mesti lebih gede daripada 10%. Kalau sama BEP, titik impact. Kalau bisa keuntungan dari setiap investasinya mesti lebih gede daripada 10%. Semakin gede, semakin jauh meninggalkan 10%, maka semakin approve, semakin menguntungkan proyek tersebut. Itu pentingnya kita menentukan biaya modal. Itu mungkin sepintas Mas Yuti yang bisa saya coba jelaskan. Jadi kenapa ini penting? Karena sebagai barometer ukur untuk menentukan layak tidaknya suatu rencana investasi dan apa namanya eh, menguntungkan atau tidaknya suatu rencana investasi. Demikian, mudah-mudahan tidak jelas. Makasih, makasih Prof. Iya, masih banyak bingung tapi nanti sambil jalan deh, sambil mengerti. Iya, iya. Minggu depan kita ya ini ya, Mbak Muti, kita ketemu offline ya, Rabu depan ya. Betul, minggu Ya, depan. Ya udah kita hebohin aja minggu depan ya. Kita Siap, Prof. potluck aja yuk. Saya Ayo, bawa apa Prof. nih? Oh, yuk, seru Udah, nih. Catering, Prof. Boleh, Nggak, Prof. udah Boleh. nggak usah kuliah. Kita ini aja potluck aja. Boleh. Yuk, Prof. boleh di mana, Prof? Prof mau di Tempat mana? Boleh, BGM ya, Prof. Ya, Prof. Prof. Ya udah di kampus aja. Oh, di kampus. Om emang mau di mana sih Mbak? Mbak Mariani kayaknya mau ngajak ke mana nih? Ngajak healing ke mana? Siap, Pak. Saya Udah sama potlucknya di kampus aja Lia, lah. Kak Dinda. Ya, Ya mudah-mudahan nanti yang Boleh, teman-teman Prof. yang Boleh. available bisa ditunggu di kampus ya. nanti di list ya, Prof. Nanti saya list dulu potlucknya. Ya Teman-teman bawa oke apa? siap. Kan Prof, Anang mau besok. bawa pizza. Wis mantap. Pizza yang berapa meteran Mbak? Kan Anang, Pak. Udah janji dari lama, Pak. Oh iya, Emosi, iyalah Pak. ketemu ya. Kita ngobrol-ngobrol aja, kita diskusi nih. Ya, diskusi soal kuliah, diskusi untuk rencana ke depan bikin tesis, atau macem Tip. strategi untuk biar cepet beres kuliah gimana gitu ya. Ah, mantep, Prof. Nanti ada Prof, oleh-oleh Ini dari Alergi Malaysia, nggak, ini Pak, Prof? dari iya, Malaysia. Pengen beli, pertanyaan paling Prof. mendasar nih Prof, benar. Ya udah kalau gitu kita tunggu nanti ya. Yang ada putra-putrinya ajak aja udah. Ini acara keluarga kok. Ini apa? Gathering, family family gathering. gathering. Halal-bihalal yang tertunda, Prof. Nah, benar-benar ayo ayo. Disentul aja, Prof. Wah, Terus, mantap. Prof, Enggak, jangan. Ya, gimana? tanya. Jumat jadi kuliah, Prof. Oh iya, Saya kebetulan barusan dikabarin barusan oleh Mas Gilang. Karena kita memang beberapa kali banyak ini ya terganggu ya kuliahnya ya. iya, Prof. tidak, Tapi nggak usah Ya lah, udah, Prof. nggak usah kali, Prof. ya enggak gini Udah, Prof. aja. Jumat malam sebentar aja. Oh iya, Jumat malam juga saya masih kayaknya sebentar. Jumat malam ini. Ngaji kali gue. Saya ada acara kantor, Prof. Atau tidur hari ini aja, Prof. Oh gitu ya. Ya udahlah. Iya. Hari ini kita buat 2 sesi aja ya. Gimana? Boleh, Ya, Prof. Prof. Heeh. Ya. Setuju, Prof. Dua sesi. Nanti sesi yang kedua saya hanya akan nge-share materi aja Sip. ya. Ya, Tapi Ya, persepsinya setuju, gimana Prof. ya? Nantilah. Absen lagi, Prof. Absen lagi. Heeh. Gampang, Prof. Tinggal absen. Absennya gampang sih, cuman itu tadi scan barcode-nya nanti hari bikin aja udah.
hari Jumat aja yang available masuk dulu ke ruang Zoom. Materi akan saya share. eh, Terus post op kita kapital structure. Ya, pokoknya ada salah satu teman yang mewakili untuk masuk untuk scan barcode aja dulu deh, gitu aja lah. Oke, Dok. Kemungkinan juga Siap, saya baru datang Nanti sampai diwakilin sama Mbak Mutia, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. bukan tadi Mbak Mut ya yang Iya, saya nggak bisa, Prof. gimana sih, jahat banget ini nih. Tahu emang Mas jahat ya, Bambang Prof. udah tahu dari awal juga. Dia udah Scan barcode doang kan, Prof? Iya, nah udah siap nih Mas Ali Sudrajat aja siap standby dengan Mas Ayuti. Makasih, Ya, boleh, makasih boleh, Mas Prof. Ali. Boleh, Prof. Ya, gitu aja Cuma ya. scan barcode aja ya. Siap, Karena siap. kemungkinan Bisa juga standby saya juga, baru Prof. standby di rumah kalau Jumat besok. Saya sekitar jam 8 9 jam 8 dan baru Standby Kan- Prof Jumat Siap, siap-siap. Prof, siap. soalnya Standby saya juga. ada ngajakin main tenis Jumat besok soalnya. Siap. Boleh, Kita Prof, kita wakilkan juga saja, ikut Prof. kita, Prof. Habis Apa kita main maghrib. tenis bareng aja, Prof? Kita Ayo supporter di tenis, sini di Prof. elit di sini nih. Pedal, Prof. Pedal. Bukan pedal ini tenis. Betul ada tamu dari Polandia. Wah. Duta besarnya mau main. Ya udah saya nemenin. Ini ada tamu dari Malaysia, Prof. Mbak Saya Kesia, juga Mbak. boleh, Prof, nemenin, Prof. Duta besar. Iya, Malaysia dari dari Polandia Malaysia, tuh Bro. tamu kita tuh. Apa Tamu sih, dari Pak Bakteri. Nanang? Oke, itu saja teman-teman. Tenis Silakan. meja. Berikutnya teman-teman bisa mengerjakan case-nya di Big. Kita lakukan breakout. Ya, seperti biasa. Ini alihkan ke siapa nih hostnya nih? Boleh saya, Prof. Udah cerdas, udah pinter nih. Breakout-nya cuma satu room, Prof. Oh iya ya, saya bawa-bawa. Udah silakan Mbak Mutia untuk melakukan Iya. breakout dulu. Makasih ya, Prof ya. Ya, sama-sama. Makasih, Ya, Prof. Terima kasih, Silakan Prof. mengerjakan semuanya. Assalamualaikum, Prof. Makasih. Makasih, Prof. Nanti UTS Ayo kalian silakan. bagus-bagus Nanti kan, saya Prof? Langsung masuk bahas breakout-nya. potlak aja, Live. Pak Nanang. Mau bawa Iya. apa? Pak Muti, Ini Oke, Mbak coba Kesia dibahas mau bagi-bagi pembagian potlak. oleh-oleh Mbak Kesia dari Malaysia. Betul. Ya, udah disinggung. Potluck Habis. hari Rabu depan kan ya? Ya, Ya, Rabu depan. Pak Ya, Nanang bawa pizza ya. Mbak yang Kesia 1 dari meter. Malaysia. Pak Nanang udah janji bawa pizza dari Oh, lama. Upin-Upin. Iya. Nah, kalau nggak Pak Nanang bawa nasi kebuli sama dagingnya. Tuh. Nasi kebuli. Briani itu benar. Enak ya, Nasi Prof? kebuli yang di depan itu, di depan Pananang, kampus. Briani, Kebuli, Pananang. Pizza Iya. aku deh, Pananang. Prof Dodi ada request apa, Prof? Prof, Udah, kita ikut di aja. samping Ikut itu aja. aja, Prof. Di Pokoknya samping kita gathering kampus, aja, Prof. gathering seru-seruan aja ketemunya. Kalau Baik, seru-seruan jangan di kampus, Nggak Prof. usah bahas kuliah, udah ribet. Iya, hidup aja udah ribet, Prof. Iya, kamu udah nggak apa-apa. Biar fair. Saya aja pusing tadi, Prof. Dengernya, Prof. Kan salah satu tanda sudah kuliah kan pusingnya itu. Ini pusing banget, Prof. Gak ngerti, Prof, masalahnya. Saya Tapi investnya aja, Prof. Tenangnya. Pak Bambang tuh investor, Prof. Returnnya Astaga. gede. Astaga. Ya, Santai dia lagi tuh deh. memang dia agak-agak low profile tuh. Pada dia investasi di mana-mana tuh. Saya lo dompet, Prof. Prof, jadi Prof, nanti kan minggu high depan value. Pak Nanang mau bawa ini ya, Prof. Nasi kebuli, Mbak Dinda duren. Duren boleh nggak, Prof? Boleh, Oh, Prof, mau durian apa pempek? Udah aja instruksi aja nih dari ketua kelas. Itu bawa itu ini udah. Nah, nanti Tapi Prof bawa bawa duit ini nggak aja, apa-apa, Prof. Nanti Prof bawa nilai aja yang bagus-bagus buat kita-kita, Prof. Nah, ini, Prof. Itu mah gampang diatur. Oh iya, Prof. Semuanya tapi, Prof. Oke, silakan izin dulu. Ya, Ini Iya. gimana, Mbak saya Mutia? izin sholat isya dulu ya. Ya, yuk. Iya, Oke. makasih ya, Prof. Ya, Prof. Allah. Kasih, Prof. Silakan Bu Mutia, kita dibagi. Udahlah, chat GPT aja. Oh, enggak itu. Potlaknya tadi tuh loh, Pak Nanang Oh bagi iya, iya, bawa iya. apa? Kita ngomongin potluck Apa aja sih ya, itu? teman-teman. Itu Enggak, lebih gini aja. itu lebih Ini urgent gue itu. usul nih ya. Tapi Usul tugasnya ini. ada deadline loh jam 10. Enggak. Ini gua usul. Gimana kalau kita kumpul aja di sampingnya kampus itu kan ada tempat yang buat apa namanya? Tapi Bapak nggak eh mau di yang luar Arab itu kan. tuh, yang Arab. Makan nasi itu sambil ngelewer.
Si Gitu. bapak nggak mau Pak Aku nggak Nanang. mau Miring biar kelas. dia kesannya kayaknya biar dia Harus ada kesan barbuk kita kelas dalam deh. kelas kali, nggak enak kelihatan berkeliaran kali. Branding image Elah, Pak Nanang di udah kampus mah bukan family ganti. gathering. Tadi Nggak kan apa-apa Anak bawa anak pula Pak lagi. Nanang di Anaknya kelas. satu mau dibawa. Bawa anak sendiri Pak Nanang, jangan anak orang lain. Ya Anak itu dia nemu gede Pak masalahnya. Nanang. Anak Anak dari orang lain istri yang mau keberapa ikut. Pak Nanang? Hah? Anak dari istri keberapa bawa aja. Nggak tahu Mbak Kesia. Loh, Mbak Keisha Loh. jadinya. Oh enggak, maksudnya Mbak Kesia mau ke Malaysia. Oh. Wah, Oh, kaget kirain Kesia mau mamanya bawa Mbak oleh-oleh Keisha. buat kita dari Kirain yang Malaysia. ngajak ke Malaysia Pak Gitu. Nanang. oke. Udah jadi dato. Jadi Ya gitu. Dari udah, dari Mbak dari Keisha bawa Walid, Ahmad Barli ya. dari Ternyata, Walid di Malaysia. ternyata bener ya. Kok nggak diajak ke Malaysia? Mbak Keisha jadi bawa Barli ya. Coklat. Yeay, mantap. Udah habis, Tuh, telat. kan? Ya udah balik lagi ke Malaysia beli lagi. Ayo, Pak Nanang. Ayo Di Pak Tokped Nanang, ada gimana Shopee lagi? Shopee. Kan ayo aja. Udah malam nih. Ayo. Emang nggak takut lo kayak sama si Pak Nanang? Udah sohib. Udah sohib Lu dia. kenapa jadi Apa? takut ya? Pak Nanang bin Walid. Lu Ya udah bagaimana jadi kita pulang bawa ini apa nih Bang? guys? Dia jangan-jangan yang ngomong pas dia tidur nih pasti nih. Kagak Selama ini ngerti Pak nih. Nanang ya, ternyata ya Pak Nanang. Dia bahasa Oh Arab itu tumben. itu Mbak Sarah mau diajak juga ke Bahasa Arab Malaysia Pak tumben dia Nanang. komen dia. Tumben dia. Udah tuh Pak Nanang, berhasil tuh Prof Dudi tuh. Ayo, dirimu mau bawa apa Pak Nanang? Bawa diri aja udah bagus. Kan udah Bapak sehat. Anda gimana? Belum masih ini. Ada ini nggak makan martabak nggak? Gue bawa martabak ya. Tuh. Udah gue bawa roti itu aja lagi. Kalau Roti semuanya buaya. bawa yang ngabisin siapa? Hah? Kalau Ya kita semua semua bawa, nanti bekal. Bekal, Bawa bekal, Tupperware juga. bekal, Bawa bekal. kontainer Tupperware aja. saya. Bawa Udah dia. kontainer kosong. Potluck Kita, aja. kita ngeliwat potluck. aja ngeliwat. Adinda bawa apa Kak Adinda? Kak Adinda dimsum deh. sponsorshipnya Hmm. apa? Oh, Sarah, duren Sarah. biasanya, Mbak Dinda mah duren. Ah jangan nanti bawa minyak. Bawa solar. Masak lagi. Geothermal dia bawa LPG geothermal. nanti. Beda, bukan minyak. Oh, bukan. Gimana Minyak. oksigen Kak Adinda? Oksigen aja. Belum Oksigen. pempek, cendol duren. Pempek sama durian beneran. Tempe sama Cendol durian. duren apa duren? Ya Ngeliwat aja, pilihannya nggak ngeliwat. imbang tuh ya durian lah. Kenapa nggak ngeliwat aja ngeliwat? Ngeliwat, oke. Aku bawa apa? Pada doyan jengkol. Ribet Pak Ah, Nanang bawa kalau jengkol, ngeliwet kan ini sore bawa Pak Nanang. nasi, bawa ayam Mbak Dinda. Iya, malam-malam jangan makan banyak-banyak, Pak Nanang. Iya. Lagi Enggak. program, Pak Nanang. Aku bawa Sama buah saya ya. juga, saya udah turun nih 2 kilo. 2 on. Kamut mau di list Kamut. Iya. Berapa? Deh, Berapa aku yang bawain akan pempek datang? nanti. Berarti kalau nggak ada yang Yang datang, aku bawa kamu. dimsum deh. Saya bawa Britok. Brit. Enggak sih, Brit. Ini pokoknya bawa roti yang Iya, kayak apa waktu lagi? itu kan Nana kan Roti suka napas nggak? ya, roti napas dulu berarti. Gue bawa kuaci aja ya. Ini gue bawa Wah. emping, mau nggak emping? Emping, tapi udah habis nih emping nih. Jangan lupa bawa ini ya, apa Tupperware-nya masing-masing sama sendok. Ada nasi nggak sih? Ada main course-nya nggak sih? Ada Mbak Mutia Jangan nanti lagi bawa. program Pak Nanang. Mbak Mutia bawa nanti. Ya. Jago lo masak lo Mbak Mutia. Ya. Kan nasi gosong. Para Ya udah lupa ntar kita list ya.